Di bulan ini kita sedang belajar tentang tema Serving in the Church. Pagi ini saya ingin share beberapa hal saja apa yang merupakan tujuan dari melayani dan mengapa kita perlu untuk melayani. Amin, saudara siap? Oke, jadi saya berdoa bahwa firman Tuhan ini bisa berbicara secara pribadi buat saudara semua. Ya saudara, kita mulai dari ayat Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi Tuhan katakan kita harus melayani, bukan hanya minta dilayani, ya saudara. Nah, melayani, saya akan mulai dengan ini, melayani itu dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan diakoneo. Diakoneo itu artinya to be a servant atau menjadi seorang hamba atau menjadi seorang pelayan. Ya, jadi melayani itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk membantu orang lain atau kita memberi diri untuk menolong orang lain. Saudara dan saya sudah belajar, kita sudah lihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi teladan bagi kita di dalam melayani. Bahkan Matius ini bilang bahwa dia melayani, dia mau untuk memberikan nyawanya untuk jadi tebusan bagi kita. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana melayani dengan sikap hati yang benar. Karena banyak orang melayani, tapi belum tentu dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Ya saudara, jadi kalau kita pelajari, melayani ini adalah bagian juga dari disiplin rohani. Jadi saya mau katakan dari awal bahwa mari untuk kita mengukur pelayanan yang ada di gereja, jangan sampai kita mengukur pelayanan yang ada di gereja itu lebih rendah dari pelayanan yang kita berikan di dunia sekuler, di dunia luar. Ya, jangan sampai waktu saudara dan saya melayani di gereja, dan kita berpikir bahwa ini hanya di gereja, jadi kita berikan yang biasa-biasa saja. Yang penting kita sudah berikan, ya itu. Jadi kalau kita mau untuk seperti yang Tuhan Yesus lakukan dan kita berharap untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan, mari kita juga belajar waktu kita melayani dengan sikap dan motivasi hati yang benar. Ya, kita lihat Markus 10 ayat 42 sampai 45. Firman Tuhan katakan di situ, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Nah, ini maksudnya Tuhan Yesus katakan buat murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan buat kita semua bahwa yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan adalah kita membuat perbedaan. Kita tidak sama dengan yang dikatakan pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ya, jadi kalau firman Tuhan ini datang pada kita, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan kita cara yang benar. Bukan Tuhan Yesus melarang kita untuk menjadi besar atau menjadi terkemuka. Nah, kenapa Yesus
mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, kepada kita semua, di sini Tuhan Yesus mengerti, dia sudah mengerti lebih dulu bahwa waktu kita ingin menjadi yang terbesar, waktu kita ingin menjadi yang terkemuka, pasti ada beban, pasti ada tantangan, pasti ada tanggung jawab yang harus kita terima. Benar? Waktu saudara dan saya datang sebagai jemaat saja dan saudara nggak melayani, saudara biasa saja. Tapi waktu kita mau melayani, itu akan ada tantangan, akan ada tanggung jawab, akan ada beban. Demikian juga dia katakan bahwa kalau mau jadi besar, kalau mau jadi terkemuka, ada tantangannya, ya. Dan makanya Tuhan Yesus berkata bahwa cara untuk menjadi besar adalah dengan melayani. Dan cara menjadi terkemuka adalah menjadi hamba untuk semua. Beda ya dengan apa yang dunia katakan, saudara. Nah, kita belajar bahwa dengan melayani, kita dapat mengembangkan karakter yang kuat sebagai fondasi untuk hidup kita. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus sudah jadi teladan kita, ya. Jadi, saya mau katakan bahwa kenapa dalam melayani kita akan dapat mengembangkan karakter yang kuat? Karena di dalam pelayanan kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan dekat dengan kita dan kita akan digesek satu sama lain, saudara. Ya, jadi ujian karakter yang sebenarnya adalah saat seseorang diberikan kekuasaan, diberikan otoritas, ya. Saudara dan saya, kita akan tahu karakter seseorang pada saat dia diberi kekuasaan, dia diberi jabatan, dia diberi kedudukan. Apakah kekuasaan itu, otoritas itu dipakai secara benar atau hanya untuk kepentingan dirinya sendiri? Ya, kita lihat Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, saudara, kita lihat bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu Yesus tahu Bapanya memberikan kuasa, diberikan segala kuasa buat dia, tapi yang pertama-tama yang Yesus lakukan adalah dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya, jadi itu teladan yang Yesus berikan buat kita. Dia bukan mendapat kekuasaan itu, lalu dia mau memerintah sebagai raja atau dia mau ambil segala sesuatu untuk menjadi kepentingannya sendiri. Tapi waktu dia menerima kuasa itu, yang dia lakukan adalah melayani. Ya, saudara tahu bahwa pada masa itu, untuk orang yang mencuci kaki orang lain itu hanya dilakukan oleh budak, saudara. Jadi gak ada orang yang punya jabatan yang tinggi yang datang untuk membasuh kaki saudara dan saya. Tapi Yesus melakukannya. Yesus memberikan contoh buat kita semua bahwa kuasa yang dia punya, kebesaran yang dia punya tidak menghalangi dia untuk melayani. Tidak menghalangi dia untuk belajar rendah hati. Ya, saudara? Nah, kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Yesus yang Allah, dia mau datang untuk kita. Dia mau mengosongkan dirinya, dia mau menjadi seperti manusia. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk menebus kita. Nah, saya mau katakan bahwa begini, sebagai saudara seiman dalam Kristus, ketika kita semua bertemu, ketika kita semua berhubungan, Tuhan rindu untuk supaya seperti yang firman Tuhan katakan di sini, untuk supaya kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus sama seperti yang Yesus lakukan. Nah, apa itu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus? Yaitu kita mengambil sikap seorang hamba, sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan, sikap yang mau melayani orang lain, rendah hati seperti Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di sini kata hamba dalam ayat yang tadi baru saya bacakan itu. Kata hamba dalam ayat ini dikatakan adalah doulos, dari bahasa aslinya bahasa Yunani itu dikatakan doulos. Doulos itu artinya budak. Apa itu budak, saudara? Budak adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada orang lain dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Jadi budak itu tidak punya hak, saudara. Ya. Jadi waktu seorang budak itu dia melayani tuannya, dia tidak punya hak pribadi. Dia bahkan tidak dibayar, saudara. Nah, saya ingin kita belajar sama-sama apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan budak pada masa itu ya. Nah, kita akan lihat dari Ulangan 15 ayat 12. Ulangan 15 ayat 12 dikatakan di situ bahwa apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tapi pada tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah, saudara, di sini dikatakan menjual diri itu maksudnya adalah menjadi budak. Kenapa orang-orang itu bisa sampai menjadi budak? Nah, biasanya karena mereka terjebak hutang dan mereka tidak mampu membayar, mereka harus bekerja dengan menjadi budak pada tuannya untuk supaya hutangnya dapat dilunasi. Jadi kita bisa lihat bahwa budak yang ini adalah bukan karena kemauan mereka sendiri, tapi karena keadaan, karena terpaksa mereka menjadi budak. Ya, itu yang pertama ya, budak yang golongan pertama ya. Jadi selama menjadi budak, mereka tidak punya hak pribadi dan mereka akan bekerja pada tuannya tanpa diupah. Ya, karena untuk menebus hutangnya. Tapi kalau kita baca lebih lanjut bahwa mereka ini akan bekerja untuk melunasi hutangnya itu hanya 6 tahun, ya. Karena menurut aturan itu di tahun ke-7 mereka harus dibebaskan dan dianggap telah lunas hutangnya. Nah, kita lihat selanjutnya Ulangan 15 tadi ayat 13 sampai 17. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, apabila budak tadi ya, berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu,
sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Jadi saudara lihat tadi ada budak yang dia jadi budak karena terpaksa, karena harus melunasi hutangnya. Tapi juga di antara budak-budak itu ada budak yang seharusnya sudah bebas dari perbudakan. Tapi dengan kemauan sendiri mereka mengambil keputusan untuk tetap mengabdi pada tuannya. Dan itu pengabdian seumur hidup, saudara. Mengapa bisa seperti itu? Karena dijelaskan kalau kita baca firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan bahwa karena selama 6 tahun bekerja, mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh tuannya dan mereka dikasihi oleh tuannya, sehingga mereka memutuskan dengan kemauan sendiri untuk mengabdi seumur hidup mereka. Nah, bagi mereka yang mengambil keputusan ini, telinga mereka harus ditindik ya, sebagai tanda bahwa mereka adalah budak seumur hidup terhadap tuannya. Jadi budak yang ditindik telinganya itu adalah budak seumur hidup. Dia nggak akan bebas lagi. Nah, budak seumur hidup ini dalam bahasa Inggris disebut bond slave ya. Jadi berbeda dengan budak yang pertama tadi, budak yang biasa tadi, bond slave ini menjadi budak karena kerelaannya sendiri. Dia melakukannya tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Nah, budak ini melepaskan semua haknya dan dia mengabdikan dirinya menjadi milik tuannya. Sikap ini juga yang kalau kita baca di dalam Filipi, itu dikatakan bahwa itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba atau bond slave. Ya, jadi dia mengabdikan hidupnya untuk melakukan kehendak Bapanya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jelas ya saudara? Jadi sikap seperti hamba inilah yang seharusnya kita miliki waktu kita melayani Tuhan. Di gereja, di komunitas, bahkan di tempat kita bekerja, bahkan di rumah kita, ya. Seharusnya kita melayani bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela dan atas kehendak sendiri, sebagai respon atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Amin, saudara. Nah, saya ingin kita lihat apa perbedaan orang yang melayani karena terpaksa dengan orang yang melayani dengan sukarela. Nah, yang pertama, orang yang melayani dengan terpaksa itu biasanya hanya melakukan sebatas yang diminta. Ya saudara, dia akan baru bertindak kalau disuruh. Bahkan mungkin berkali-kali harus disuruh baru dia lakukan. Karena memang bukan dari hatinya, dia melakukan karena keadaan, karena terpaksa, ya. Dan biasanya dilakukan dengan sekedar saja sehingga hasilnya rata-rata. Bagaimana dengan orang yang melayani dengan sukarela? Orang yang melayani dengan sukarela itu melakukannya tanpa harus diminta. Orang yang melayani dengan sukarela, dia melakukan lebih dari yang diminta. Kita sudah pernah belajar di sini tentang extra mile ya. Jadi mereka melakukannya dengan sukarela, dengan lebih dari yang diminta. Dan mereka berinisiatif dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Sehingga hasilnya selalu di atas rata-rata. Kemudian kembali ke orang yang melayani dengan terpaksa. Orang yang melayani dengan terpaksa
akan mudah kecewa, mudah mengeluh, mudah sakit hati kalau mereka tidak mendapatkan maunya. Karena mereka melayani dengan motivasi hati yang tidak benar, saudara. Jadi waktu mereka tidak mendapatkan maunya, mereka akan kecewa. Dan mungkin mereka akan mengundurkan diri. Tetapi orang-orang yang melayani dengan sukarela, biasanya mereka melayani dengan semua apa yang ada pada mereka. Dan orang-orang yang melayani karena terpaksa, mereka menganggap pelayanan itu suatu beban, saudara. Makanya tadi saya katakan banyak mengeluh. Tetapi orang-orang yang melayani dengan sukarela, mereka menganggap bahwa pelayanan adalah sebuah privilege bagi mereka, sebuah hak istimewa bagi mereka. Selanjutnya, orang-orang yang melayani dengan terpaksa, biasanya mereka memiliki banyak permintaan, saudara. Harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Tapi mereka kurang dalam berkomitmen. Dan orang-orang yang melayani dengan sukarela, mereka sangat berkomitmen dan tidak banyak permintaan, tidak banyak protes. Ya, jadi kita bisa lihat apa perbedaannya kalau kita melayani dengan terpaksa dan kita melayani dengan sukarela. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara yang sudah melayani, kita bisa introspeksi lagi, dan saudara-saudara yang akan masuk dalam pelayanan sudah bisa mempersiapkan diri saudara. Nah, kita lanjut, kita lihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pelayanan Tuhan Yesus. Karena dia teladan kita ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita lihat dari ini kisah tentang pernikahan di Kana ya saudara. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, saya bacakan saja Yohanes 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, jadi kita lihat dari apa yang Yesus lakukan, kita belajar, kita melihat tindakan-tindakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Nah, hal yang pertama yang kita bisa belajar adalah keinginan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik. Ya, misalkan Yesus itu buat anggur yang biasa-biasa saja pun, pasti orang-orang sudah senang. Karena memang mereka sedang kehabisan anggur. Dan si mempelai juga tidak tahu akan hal itu. Tapi ternyata kita melihat bahwa Tuhan Yesus memutuskan untuk memberikan anggur yang terbaik. Itu mujizat pertamanya ya saudara. Nah,
apa yang Tuhan Yesus lakukan tentunya ini keluar dari kemurahan hatinya, keluar dari rohnya yang kaya, rohnya yang melimpah. Karena hanya orang-orang yang murah hati, orang-orang yang punya roh yang berkelimpahan, yang mampu untuk memberi yang terbaik. Amin. Jadi orang yang melayani harus belajar seperti Tuhan Yesus, harus rindu untuk memberikan selalu yang terbaik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan Yesus tidak mempersoalkan siapa yang menerima pujian. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat, maka mempelai yang punya pesta itu akan mendapat malu karena kehabisan anggur. Dan saudara lihat, waktu mujizat itu pun dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian mempelai pria yang mendapat pujian dari pemimpin pesta. Padahal mempelai pria tidak tahu apa-apa, dia tidak berbuat apa-apa. Ya, hanya Maria dan para pelayan yang menciduk air itu yang tahu. Tapi waktu pemimpin pesta dia memuji mempelai pria, Tuhan Yesus tidak protes sama sekali. Dan dia tidak berusaha untuk mengambil pujian itu untuk dirinya. Jadi kita melihat bahwa Yesus lebih mementingkan reputasi mempelai itu daripada pujian untuk dirinya. Dia tidak mempersoalkan siapa yang menerima pujian. Nah, harusnya kita pun belajar seperti itu. Waktu kita melakukan pelayanan yang menyukakan hati Tuhan, kita tidak perlu berusaha untuk pamer atau berusaha untuk mengambil kredit untuk diri kita. Karena Tuhan tahu dan Tuhan yang akan membalasnya bagi kita. Amin. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari pelayanan Tuhan Yesus. Yesus mulai dari apa yang ada, saudara. Kita lihat bahwa air yang dipakai untuk membuat anggur, itu adalah air untuk pembasuhan kaki. Kalau saudara baca teliti di situ. Nah, sesuatu yang biasa, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara dan saya waktu kita rindu untuk melayani, kita nggak usah muluk-muluk, saya harus bisa apalah, harus apa. Tapi kita mulai saja dari apa yang ada pada kita. Apa yang kita punya. Mungkin kita hanya punya satu talenta, tapi kita mau berikan itu untuk melayani Tuhan. Tuhan akan ubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi itu yang kita bisa belajar dari pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir saya ingin ajak kita melihat apa tujuan melayani. Tujuan melayani yang pertama adalah kapasitas diri kita diperbesar. Kita lihat Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa lapangkan tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, pancangkan tali-tali kemahmu dan pancangkan kokoh-kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ini ada lagunya ya saudara. Tapi saya akan bahas sedikit saja karena kalau enggak ini panjang sekali. Nah, kita lihat di sini bahwa melayani akan membentuk karakter kita dan memperbesar kapasitas kita. Pada saat kita melayani, tentunya kita akan bertemu dengan orang lain. Kita akan dekat sehingga kita akan saling menajamkan. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Benar? Waktu kita jauh, kita tidak dekat. Kita enggak akan bergesekan. Tapi dalam pelayanan, waktu kita datang bersama-sama, kita melayani, kita akan digesek satu sama lain. Nah, pada saat kita melayani itu,
kita akan saling menajamkan karena kita belajar apa di dalam pelayanan? Kita belajar untuk menguasai diri. Kita belajar untuk taat dan tunduk pada otoritas. Kita belajar untuk menghargai orang lain. Dan kita melatih diri kita untuk tidak sombong. Semua yang dilakukan ini pelayanan itu untuk Tuhan, bukan karena diri kita. Ya, amin. Jadi kita lihat di sini ayat Yesaya ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau diperbesar kapasitasnya, kita tidak bisa menghemat. Nah, salah satu Alkitab terjemahan bahasa Inggris, salah satu versi, dia katakan tentang jangan menghemat itu apa? Dia katakan jangan menghemat itu jangan menyimpan, jangan menahan, jangan picik, jangan berhati sempit. Ya. Jadi kalau kita ingin bertumbuh dalam kehidupan ini, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh picik. Kita tidak boleh pelit, kita tidak boleh berpikiran sempit. Kalau semua yang kita punya, saudara dan saya, kita hanya berfokus pada diri kita sendiri dan kita tidak mau belajar melayani orang lain, maka kapasitas kita tidak akan dapat diperbesar. Amin. Karena kita tidak digesek dengan orang lain, kita juga tidak akan bertumbuh. Ya. Yang kedua, tujuan melayani, dipercaya dan bertanggung jawab. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Jadi kita lihat bahwa ayat ini Yesus katakan kepada hamba yang setia, dikatakan bahwa karena kamu telah setia dalam hal yang kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Kita belajar bahwa percaya tidak bisa terjadi sebelum kita setia. Benar saudara? Kalau kita belum setia, kita nggak akan bisa dipercaya. Ya, kesetiaan di dalam hal kecil akan membukakan peluang untuk kepercayaan yang lebih besar. Amin. Kepercayaan yang lebih besar didapat dari kesetiaan, mulai dari memikul tanggung jawab yang kecil. Jadi mungkin waktu saudara melayani di parkiran atau saudara hanya bersih-bersih jaga di toilet. Tapi kalau saudara melakukan itu dengan setia, saudara akan dipercayakan untuk hal yang lebih besar. Tapi kalau orang hanya datang langsung mau hal yang besar, karakternya tidak terbentuk. Mungkin ada tempat-tempat yang menerima seperti itu, tapi tidak di sini saudara. Kita mau belajar dari setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Hal ini berlaku bukan dalam pelayanan saja, tapi dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara. Kita belajar, bahkan dalam keluarga. Ya. Jadi Tuhan percayakan buat semua kita 24 jam dalam sehari. Apa yang saudara dan saya lakukan untuk mengisi 24 jam itu yang akan menentukan hasil apa yang akan saudara tuai dalam hidup saudara. Kalau saudara hanya malas-malasan saja, saudara hanya jalan-jalan saja, saudara pun akan tuai hasil, tapi hasilnya yang gak baik. Tapi waktu saudara mau setia, saudara mau untuk lakukan apa yang dipercayakan buat saudara dengan baik, maka saudara akan menuai pun hasil yang baik. Ya, demikian juga dengan talenta yang Tuhan taruh
Tuhan percayakan dalam hidup kita semua. Ya, masing-masing kita dikasih talenta, dikasih karunia. Apa yang akan kita lakukan dengan talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Pertanyaannya saudara yang bisa jawab sendiri. Ya. Kita belajar bahwa benih tidak bisa bertumbuh jika tidak ditabur. Jadi sama, kalau talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara, saudara hanya simpan saja untuk dirimu sendiri, maka nggak akan bertumbuh. Kita belajar dari perumpamaan talenta tadi, kenapa hamba itu dikatakan hamba yang setia? Karena dia mengembangkan. Tapi ada hamba yang menyimpan apa yang dikasih oleh tuannya, dia menguburkannya di dalam tanah. Tuannya berkata bahwa dia adalah hamba yang jahat, saudara. Ya, jadi kalau talentamu saudara pakai untuk melayani, walau mungkin mulai dari hal yang kecil, saudara pasti akan menuai hasilnya. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara. Waktu saudara mau belajar mulai dengan setia untuk melangkah dari hal-hal yang kecil. Amin. Jadi saya sampai pada kesimpulannya adalah bahwa pelayanan adalah sebuah hak yang istimewa. Sebuah hak yang istimewa untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita, sebaliknya kita yang berhutang pada Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan pun gak akan bisa untuk membalas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar mulai setia dari hal yang kecil. Dan kalau kita melayani bukan karena untuk apa yang akan kita dapatkan. Ya, jadi saudara perlu ingat, untuk kita melayani bukan karena apa yang bisa kita dapatkan, tapi kita melayani dengan apa yang ada pada kita yang bisa kita berikan. Karena kita sudah lebih dulu menerima kasih Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Jadi kalau Tuhan berbicara dalam hati saudara dan kalau saudara rindu untuk melayani, saudara bisa hubungi gembala komsel saudara atau saudara bisa ke booth depan untuk informasinya. Ya, mari kita melayani Tuhan bersama-sama dan kita akan bertumbuh di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.